atas segala raja yang punya bumi, yang punya langit. Kekuasaan-Mu lah, punya-Mu Tuhan. Boleh kuat, lutut boleh kuat, ya, pinggang boleh kuat, jantung boleh kuat, ya, bahu boleh kuat. Tetapi kalau hati lemah, itu sangat mempengaruhi, ya. Tubuh boleh kuat, tapi kalau hati lemah, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Makanya apa yang kita baca tadi, saudara, tentang hukum perang dalam Israel masa kuno. Ketika orang Israel maju berperang, firman Tuhan bilang, kalau maju berperang, lihat kuda, lihat kereta, tentara yang banyak, jangan takut dan gentar. Karena Tuhan yang menuntun engkau keluar dari Mesir, menyertai engkau. Pada waktu orang Israel harus keluar berperang, imam harus maju di depan lebih dahulu. Seorang imam harus berkata, sekarang kamu menghadapi pertempuran. Dengarlah hai orang Israel, janganlah lemah hati. Satu. Kedua, jangan takut. Ketiga, jangan gentar. Apalagi gemetar. 4 hal yang diperintahkan oleh imam. Jangan lemah hati, jangan takut, jangan gentar, dan jangan gemetar. Tidak boleh ada dalam barisan tentara Israel. Pak, kenapa tidak boleh? Tidak boleh ada, karena itu sangat mempengaruhi. Kenapa tidak boleh takut? Kan itu orang manusiawi. Ini mau baku perang, bukan mau baku sedu. Ini mau bertempur. Ini bukan bercanda mau ke medan tempur. Kenapa tidak boleh takut? Wajar orang punya rasa takut. Iya, kenapa tidak boleh takut? Karena ayat 4 berkata, Tuhan yang menuntun dari Mesir, keluar dari Mesir, orang Israel akan menyertaimu di perjalanan pertempuran. Dia akan berperang untuk kamu dengan maksud memberi kemenangan. Yang boleh pulang dari perang ada 4 hal juga diserukan. Ketika imam selesai berbicara, orang baca tadi, para pengatur pasukan harus maju ke depan tentara Israel dan bilang begini, hey, yang baru mendirikan rumah dan belum menempati, boleh pergi dan pulang ke rumahnya sekarang. Kalau di antara orang-orang tentara Israel, beberapa orang yang baru mendirikan rumah belum pergi, langsung bersendiri, menyerahkan diri, sendiri sana. Kedua, yang baru membuka kebun anggur, tetapi belum mengencap hasilnya, sendiri, boleh pulang ke rumahnya dan pergi, enyah dari pertempuran. Ketiga, yang baru bertunangan dan belum kawin, harus juga pulang. Jangan-jangan dia mati di pertempuran dan orang lain yang kawin itu, DP tunangan itu. Keempat, yang lemah hati dan gentar juga harus pulang. Karena kalau tidak, nanti teman-temannya akan juga tawar hati seperti hatinya. Ketika pasukan memeriksa, takut enggak? Enggak. Lemah hati enggak? Enggak. Gentar enggak? Enggak. Nah itu gemetar. Parkinson, Pak. Lah penyakit Parkinson kok maju di pertempuran? Ada kan penyakit Parkinson yang gemetar begini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa tidak boleh takut dalam pertempuran? Hati harus kuat. Tidak boleh lemah. Karena ada Tuhan yang menyertai. Katakan amin. Orang Israel selalu diingatkan setiap kali bertempur. Jangan takut, jangan gentar, jangan lemah hati, apalagi gemetar. Tentara boleh banyak, kuda boleh banyak, kereta boleh banyak. Tetapi ada Tuhan yang lebih besar. Amin. Yang menyertai orang-orang Israel. Maka standar kekuatan hati bukan pada alat perangnya, tetapi pada penyertaan Tuhan. Amin.
Sementara ini kita tidak tahu berperang tentang apa. Ya, mungkin kita tidak berperang secara fisik seperti Israel yang sekarang, ya, sudah beberapa bulan. Ya. Tetapi ada peperangan-peperangan yang kita tidak tahu sementara kita gumuli. Kuatkan hatimu, amin. Jangan andalkan kekuatan ototmu, jangan andalkan pikiranmu. Andalkan kekuatan hati yang bersandar pada kepercayaan pada Tuhan, amin. Orang Israel selalu diwanti-wanti, diingat-ingatkan oleh Tuhan. Kalau pergi berperang, jangan takut dengan segala macam. Ya. Tidak ada boleh lemah hati, tidak boleh takut, tidak boleh gentar, tidak boleh gemetar. Percaya pada penyertaan Tuhan. Di situ kekuatan hati orang percaya. Katakan amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dalam suatu pertempuran, kemenangan tidak ditentukan oleh alat perang. Tidak semata-mata oleh alat perang. Ya. Israel zaman dulu berperang itu alat penempurnya adalah batu pelontar jarak jauh. Orang bilang sekarang pasukan artileri, ya, jarak jauh. Kemudian ada jarak dekatnya, tombak, lembing, ada panah, ya. Ada pedang paling dekat, ya. Paling dekat sekali itu yang memegang pedang. Kemudian perisai. Tetapi kemenangan orang Israel semata-mata tidak ditentukan oleh alat perang. Loh kalau begitu, dengan apa Pak? Penyertaan Tuhan. Kalau penyertaan Tuhan, apakah alat perang tidak boleh? Justru harus pakai. Di sana Tuhan bertempur melawan musuh-musuh Israel. Di sana Tuhan memberi kemenangan. Katakan amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ingat peristiwa Daud mengalahkan Goliat, ya. Dalam 1 Samuel, ya. Kalau orang baca di sana, orang Israel 40 hari dicemooh oleh tentara Filistin yang namanya Goliat. 40 hari setiap pagi dan petang. Berarti kurang lebih ada 80 kali Goliat mencemooh barisan Israel. Ya. Saya percaya tentara Israel punya pedang, punya tombak, lembing, panah, perisai, punya alat pelontar. Tetapi kenapa tentara Israel yang begitu banyak di bawah pimpinan Saul takut sekali berhadapan dengan Goliat yang cuma sendiri? Ya. Secara logika saudara kasih dalam Tuhan, kalau Goliat maju sendiri mencemooh barisan Israel pagi hari, siangnya orang harus atur statik, ya, taktik perang. Kalau dia maju sendiri, barisan depan, ya, barisan pertempuran bagian depan, bagi jauh dengan panah, ya, tembakan saja panah. Berapa jauh dia mau berbicara menghina barisan Israel? Serang dengan panah, ya, sepemana kurang lebih 100 meter satu kali panah. Ya. Tetapi kenapa orang Israel takut? Alkitab berkata ketika Goliat mencemooh barisan Israel pagi dan petang 40 hari, cemaslah hati orang-orang Israel dan menjadi tawar. Kenapa ini terjadi? Tidak ada kekuatan hati pada mereka. Saya menyelidiki firman Tuhan. Tidak ada kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Intinya mereka tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Padahal pasukan mereka banyak. Tentara Saul banyak. Alat-alat perangnya banyak. Ya. Bayangkan cuma waktu di kisah yang lain mengejar Daud. Harus dengan 3.000 orang Saul mengejar Daud. Dari satu padang gurun ke padang gurun yang lain. Tetapi menghadapi Goliat yang cuma mencemooh, ya, menghina barisan Israel pagi dan petang, masa tidak bosan-bosan? Dengar kata-katanya itu saja. Ya. Hati orang Israel tidak menjadi kuat. Malah firman Allah berkata bahwa mereka menjadi cemas dan tawar hati. Dan tidak ada kekuatan dalam pertempuran. Tapi bandingkan dengan Daud ketika tiba di medan tempur. Daud mendengar cemooh Goliat, dia bilang begini, siapa itu orang Filistin berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Dia bilang, Pak Saul, jangan takut, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Di mana letak kekuatan Daud? Kakak-kakaknya saja tidak percaya, malah menghina Daud. Di mana kambing domba yang cuma 2-3 ekor kau tinggal di padang gurun? Karena Daud paling kecil dari 8 bersaudara. 3 kakaknya tentara. Masih ada 4 di antara Daud dan 3 kakaknya itu yang takut pergi ke medan tempur. Daud paling bungsu, ya. Tidak dianggap oleh kakak-kakaknya sendiri. Ketika didengar Saul, panggil tuh anak. Kenapa berani? Tentara saja ini ribuan takut. Daud dengar. Goliat itu dari masa mudanya, dia seorang prajurit. Dia sudah terlatih dalam berbagai pertempuran sengit. Kamu pernah latihan perang di mana? Ya. Ini kata-kata meledek
Daud, kata-kata menghina Daud seolah-olah Daud tidak mampu, tidak punya keberanian. Daud bilang begini kepada Saul, Raja, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Kalau ada singa atau beruang menerkam salah seekor dari gerombolan kambing domba, akan kukejar, kulepaskan domba itu dari mulutnya, dan jika ia berbalik mengancam aku, akan kupukul dia, kutangkap janggutnya, dan kubunuh. Ya. Sudah pernah berpikir berapa berat singa seekor? Itu hampir 200 kilo. Dan berapa berat seekor beruang? Hampir 300 kilo. Berapa berat Daud bandingkan? Kenapa Daud bisa mengalahkan singa maupun beruang? Karena Daud percaya kepada penyertaan Tuhan. Amin. Hatinya begitu kuat menghadapi Goliat yang ditakuti oleh ribuan tentara Israel. Ya. Daud bilang begini kepada Raja Saul, Raja, baik singa maupun beruang telah dikalahkan oleh hambamu. Apalagi orang Filistin yang tidak bersunat itu. Di mana letak kekuatan orang-orang Israel? Ya. Kekuatan hati Daud membuat dia menang. Dia bilang begini kepada Raja, sebagaimana Tuhan melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari cengkraman orang Filistin itu. Maka Saul bilang, pergilah anakku, tapi pakai dulu perlengkapan baju perang. Pakai ketopong, pakai baju sirah, pakai pembungkus betis, pakai alat perang. Ketika Daud berikhtiar berjalan, tidak bisa, terlalu besar Saul. Karena Saul paling tinggi di antara semua tentara orang Israel. Sementara Daud paling kecil. Maka dia lepaskan itu semua, pergi dengan cuma alih-alih, pelontar batu, kata Pel orang bilang, dan dia punya niat mengambil 5 batu licin dari sungai. Ya. Tidak ada alat perang. Hati Daud begitu sangat kuat mengalahkan pertempuran. Ya. Goliat bilang, kau kira aku anjing? Kau datang dengan, kata Pel, dengan tongkat, anjing ke aku ini? Daud bilang, kau boleh datang dengan tombak lembing, dengan perisai. Ya. Di depan Goliat itu ada pembawa perisai. Tetapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Dalam setiap pertempuran, kekuatan hati itu paling utama. Kekuatan hati untuk apa? Percaya dalam mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Ya. Apapun masalah kita hari ini, tidak bertempur seperti fisik orang Israel sekarang. Ada pertempuran-pertempuran yang tidak kelihatan. Haleluya. Ada pertempuran yang tidak kelihatan, yang sementara digeluti orang-orang percaya. Percaya pada kekuatan Tuhan. Amin. Kuatkan hatimu. Amin. Jangan lemah. Jangan gentar. Jangan takut. Apalagi gemetar. Kenapa saudara? Hati adalah bagian dari jiwa. Di dalam jiwa ada perasaan, pikiran, kehendak. Ya. Hati itu identik dengan semangat. Dan firman Allah bilang, kalau orang punya semangat, ia punya kekuatan. Ya. Orang punya semangat hidup, dia ada gairah hidup. Ya. Biar orang badannya besar, ya. Orang badannya kuat. Tetapi kalau semangatnya lemah, hatinya lemah, seluruh tubuhnya akan ikut lemah. Ya. Tetapi Pak, kita lihat pernah satu kali di apa itu aerobik, tempat latihan fitness, ya. Nah, saya biasa kerja menagih pajak di tempat-tempat hiburan, ya. Baik hiburan ada yang siang, ada yang malam. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau kadang-kala saya harus keluar dari tempat hiburan jam 8, jam 9 karena itu tugas saya. Jangan kira ini kalau dari pub ini pendeta bikin apa ini. Karena tidak ada hiburan malam buka jam 8. Ya, itu baru DP ladies jaga datang. Ya. Tidak ada ya. Pub, hotel, diskotik, itu tidak ada buka jam 8. Ladies datang baru jam setengah 9. Paling itu penjaga DP Satpam buka setengah 9, pintu baru buka kecil. Ladies datang jam-jam 9. Maka kalau satu kali saudara lihat saya keluar dari pub atau dari diskotik jam-jam begitu, jangan heran karena itu tugas saya. Ya. Tetapi ada juga hiburan yang buka pagi jam-jam 10, jam 9. Satu kali saya pergi ke tempat hiburan pagi, fitness, ya, Jet Fitness yang di pusat kota, fitness paling besar di Bitung, paling ramai. Datang seorang kekar, ya, kekar lari di treadmill, yang lari di tempat itu. Kita pikir larinya bagus ini jogging, tidak tahu larinya begini.
tapi dalam hati, aduh, ini laki-laki kekar ini. Sispek perut, paha, ini lengan, sispek semua. Pakai singlet, tapi kok larinya begini. Itu kelihatannya saja kuat tubuhnya, ya. Ternyata badannya, ternyata gemulai saudara ya. Kira-kira begitu ya. Dalam pertempuran orang percaya, hati menentukan. Kuatkan hatimu, amin. Apa masalahmu hari ini? Kuatkan hatimu. Untuk apa kita kuat? Belajar, percaya, bergantung pada pertolongan Tuhan. Haleluya. Bergantung pada pertolongan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya. Memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau hari-hari ini kita lelah dengan pergumulan, kalau hari-hari ini kita patah semangat karena masalah, maka percayalah kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Karena firman Allah berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, hati yang kuat itu identik dengan semangat yang kuat. Ya. Coba lihat orang kalau dikejar oleh anjing beranak. Biar dia penakut, saudara. Kalau tiba-tiba anjing beranak kejar, ya, pasti dia jadi kuat sekali. Ya. Karena jangan sampai digigit. Pasti dia lompat lewat itu pagar bulu yang tajam-tajam itu. Ya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus di akhir zaman berkata begini kepada jemaat di Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Harus kuat di dalam Tuhan. Ya. Bukan kuat saja di lutut. Bukan kuat saja di paha, di pinggang, di dada. Ya. Kita ini kuat om, tapi badan, tapi jantung lemah. Jantungan kita om, ini boleh lihat-lihat yang mengagetkan. Ya. Satu kali teman saya kirimi di grup video kecelakaan. Ya. Saya kirim jam 9 malam di grup kantor. Tetapi dia bukan nanti sekitar jam 3 pagi. Ya. Menurut ceritanya. Begitu sampai di tempat kerja, dia marah-marah sama kita. Ngana ini kirim video begitu, Ricky hampir rusak kita PHP. Loh kenapa? Itu video kecelakaan ngana kirim di grup. Memangnya kenapa? Apa masalahnya? Jantungan kita. Begitu dia takut, dia langsung lempar dia punya HP. Hampir pecah-pecah katanya. Harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan, saudara? Ya. Paulus tidak berkata harus kuat di mata kaki. Mata kaki itu penting, harus kuat loh. Ya. Kalau tidak kuat mata kaki itu seperti orang yang tidak punya tulang. Apalagi lutut harus kuat. Ya. Pinggang harus kuat. Semua harus kuat. Tetapi yang paling utama adalah kuat di dalam Tuhan. Apanya yang kuat? Hatinya untuk percaya mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Katakan amin. Kenapa kita harus kuat, kata Rasul Paulus? Karena kita akan menghadapi peperangan demi peperangan. Amin. Peperangan kita, Rasul Paulus bilang, bukan melawan darah dan daging lagi. Ya. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Bukan lagi peperangan secara darah dan daging, melawan berbagai pergumulan-pergumulan. Ya. Sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kuatkan hatimu, belajar percaya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Amin. Apapun masalahmu hari ini, jangan andalkan diri, tetapi andalkan Tuhan. Katakan amin. Sebab itu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanapun juga dalam segala situasi orang percaya harus memiliki kekuatan hati. Bilang di sebelah, kekuatan hati. Ya. Kekuatan hati itu penting. Amin. Kalau istri lagi lemah hatinya, suami yang bikin kuat. Amin. Nah, kuatkan hati. Kalau suami yang lagi lemah hatinya, istri yang kasih kuat. Amin. Jangan kasih tinggal istrimu kalau lemah hatinya. Jangan biar dia tinggal sendiri, berdiam sendiri di kamar. Ya. Kasih kuat hatinya. Ya. Ketika suamimu lemah dalam pergumulan-pergumulannya sendiri, istri yang menguatkan. Amin. Ketika orang tuamu lemah, anak-anak yang kasih kuat hati. Amin. Sedang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dalam segala keadaan, setiap orang percaya wajib menguatkan hatinya untuk terus belajar mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Katakan amin.
Nah, sedang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti apa saat-saat mana kita harus menguatkan hati? Ya. Mari kita membaca dalam Markus 10 ayat 46 sampai 49. Ya. Markus 10 ayat 46 sampai 49 bilang begini. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Saat-saat mana kita perlu kekuatan hati? Ketika kita bergumul dengan sakit penyakit. Ya. Bartimeus seorang pengemis yang buta selalu duduk biasa di pinggir jalan. Ya. Di Manado sana, di lorong keluar dari belakang IT, ya, lorong ke kanan ke balik gitu. Itu banyak pengemis yang buta, kasihan. Ya. Kita biasa kalau lewat situ kasihan jaga lihat. Biar nggak perlu beli kacang, kasih juga berapa seberapa yang kita bisa kasih. Ya. Bartimeus, ketika Yesus keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong. Ini pengemis buta kan cuma mengandalkan pendengaran, saudara. Tidak melihat, dia cuma mendengar, merasakan apa yang terjadi di depannya. Dari jauh dia sudah mendengar bondongan orang banyak. Paling dia bertanya, siapa itu yang lewat? Kenapa banyak ribut sekali? Orang-orang akan bercerita kepadanya, itu Yesus dari Nazaret. Dia melakukan berbagai mujizat, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dia keturunan Daud. Maka bangkitlah iman Bartimeus, orang buta itu. Ya. Dia menguatkan hatinya untuk berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Apa yang terjadi? Orang banyak mendengar teriakan Bartimeus, bukan menolong. Ya. Kadang kita dalam pergumulan berseru kepada Tuhan, orang banyak mendengar bukan menolong. Jangan terlalu kuat, berdoa. Ini di rumah sakit, jangan terlalu kuat menyanyi. Boleh mau berdoa, mar palang-palang. Di sebelah Pak kecil. Kadang orang begitu. Bartimeus mengalami penolakan pertama. Ya. Dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak bilang, "Diam, jangan berteriak-teriak." Dia sudah mau lewat. Semakin orang melarang dia untuk berteriak, semakin ia berteriak. Ya. Semakin dia kuat berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia tidak pusing dengan omongan orang untuk berhenti diam. Amin. Dia bergumul, menguatkan hatinya untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Di saat saudara-saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit, kuatkan hatimu. Tidak usah pusing apa kata orang. Amin. Kalau orang perlu berdoa, berteriak, teriaklah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita butuh pertolongan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bartimeus tidak pusing apa omongan orang. Ya. Banyak orang berkata, "Diam, jangan berteriak." Tapi semakin orang melarangnya, semakin dia berteriak. Kenapa? Hatinya kuat ingin sembuh. Amin. Hatinya kuat ingin sembuh. Ya, di rumah sakit, istri saya mengalami sakit baru minggu lalu. Ya. Hampir 2 minggu lebih ya, kurang lebih 16 hari. 9 hari dirawat di rumah sakit Menembo dan 7 hari dirawat di rumah sakit Malalayang, ya saudara. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, ya. Ada juga Ibu Deborah, Pak Edi, ada juga Ibu Yola, Ibu Nova, sampai datang ke rumah malam-malam mendoakan. Ini sangat menguatkan kami dalam pergumulan. Ya. Orang-orang biasa lihat dari Facebook, ya, lihat dari story WA, sakitnya biasa-biasa. Ya. Sehingga yang lain tidak mau datang, ya. Tetapi saya mengucap syukur Bapak Gembala kita di sini luar biasa. Dalam keadaan itu responsibility, cepat tanggap, ya. Begitu lihat story langsung Bapak Ibu Gembala datang, sampai di Manado Bapak Gembala juga datang menguatkan kami, ya, memberi kekuatan, dan itu sangat menghibur kami ketika kami dalam pergumulan. Istri saya tidak tahu sakitnya seperti apa, tetapi saya selalu konsultasi dengan dokter, itu sangat menakutkan.
Dan saya menguatkan hati dalam doa saya, dalam pergumulan saya cuma satu. Lipat gandakan Tuhan kekuatan saya. Ya. Lipat gandakan kekuatan saya. Kita tinggi, istri lebih tinggi sekitar 5 cm. Dan kalau dia lemah, maka saya pun jatuh lemah. Ya. Secara fisik. Ya. Bayangkan kalau sama-sama lemah. Ya. Doa saya cuma satu, Tuhan lipat gandakan kekuatanku. Ya. Bangkitkan semangatku untuk belajar percaya dan bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Ya. Saya berdoa biar kiranya para dokter, para suster, para perawat, semua yang merawat diberi hikmat oleh Tuhan untuk dapat mendiagnosa dengan tepat. Ya. Karena di sini saudara, 9 hari dokter menyerah. Beberapa kali dokter datang pada saat saya pergi ke rumah, sakitnya dibilang langsung ke pasien, istri saya. Begini. Aduh, begitu saya balik, istri saya langsung ciut. Kalau dalam peperangan, nyalinya luntur saudara. Saya harus kasih kuat dengan firman. Dalam hati saya, Tuhan lipat gandakan kekuatan untuk menguatkan istri saya. Kalau orang sakit dan lemah imannya, lemah hatinya saudara, itu makin tambah sakit. Ya. Makin tambah lemah. Maka saya harus kuatkan dengan firman. Ya. Saya bilang ke dokter, Pak, ini orang sakit. Mentalnya tiap orang sakit beda-beda. Kalau sakit berat begini, jangan bilang ke pasiennya, Pak. Bilang ke keluarga, bilang kita. Masalahnya apa? Dari itu dokter sudah tidak mau bilang lagi ke istri saya, pasien. Selalu ada apa-apa dokter panggil saya, Pak, Bapak punya istri sakit begini-begini. Dalam hati saya, ini sakitnya sangat menakutkan. Kenapa saudara? Waktu masuk gula darah naik 600. Ya. Normalnya kan gula darah di bawah 100. Waktu periksa dokter pertama sebelum masuk rumah sakit, ketika ukur tekanan darah, dokter keluarga kami, dokter Arthur, langsung tak undur dari kursi. Sepertinya kaget luar biasa dan mukanya kayak tegang. Kita bilang, kenapa dok? Tekanan darahnya terlalu tinggi. Langsung dikasih obat, besok periksa ke Prodia. Besoknya periksa ke Prodia itu sudah sangat lemah sekali. Karena nanti hari Jumat hasil lab keluar, terlalu lama Jumat malam. Hari Kamis sudah sangat drop. Wah, dan kita paksa mesti ke rumah sakit. Bilang, mah harus ke rumah sakit. Kalau cuma diam di rumah kita bukan dokter. Kita tidak bisa mendiagnosa apa DP penyebab. Dan orang harus ke rumah sakit. Minimal sampai di rumah sakit, diinfus. Ada kekuatan. Kalau di rumah cuma apa termo backing. Akhirnya dia mau dan ke rumah sakit. Langsung ambil dokter tanya segala macam, kita bilang semua yang kita lihat, dan dokter bilang, wah, setengah jam kemudian dia ambil darah, langsung tidak lama diperiksa, Pak, gawat ini. Gawat apanya? Tekanan darah ibu tinggi, gulanya sangat tinggi, berapa? 600, normalnya di bawah 100. Kenapa kalau 600? Itu bisa kolaps, Pak. Darah berhenti semua mengalir. Aduh, darah Yesus. Masuk darah Yesus. Saya stop dalam hati. Tak sama Yesus. Tidak akan terjadi apa-apa. Apalagi darah putihnya, leukositnya 22.000. Kita bilang memangnya kalau 22.000 kenapa? Aduh Pak, yang normalnya 10. Kalau 22.000, Pak infeksi itu. Terus kita mau bikin apa? Ya ini Bapak sekedar tahu aja. Aduh dalam hati, ini berat ini. Pantas kita punya istri lemah sekali. Bukan cuma badannya lemah, hatinya pun jadi lemah. Maka saya berdoa lipat gandakan Tuhan kekuatan. Dia harus kuat, dia harus kuat. 9 hari dalam perawatan di rumah sakit, dokter menyerah. Dokter bilang, Pak, HB-nya turun terus Pak. Masuknya 10, sekarang tinggal 7. Bapak mesti transfusi. Saya panggil anak saya transfusi. Kebetulan sama darahnya. Transfusi darah, dari transfusi naik sebentar, turun lagi. Pak, ini harus di Kemalalaian Pak. Kita bilang, kenapa? Ini turun terus Pak. Kita lihat tapi istri pucat di muka. Kita lihat dia punya tangan seperti kertas, tidak ada warna darah lagi. Kita lihat di kakinya, kita diam. Kita cuma berdoa dalam nama Yesus, tidak akan terjadi apa-apa. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam keadaan seperti ini, di tengah pergumulan sakit penyakit, istri saya tidak tahu. Dia cuma merasakan kelemahan tubuh. Kalau ada ibu gembala datang, kuat. Bapak gembala berdoa, jadi sehat dia. Ya, ada hamba-hamba Tuhan juga dari wilayah datang, jadi kuat. Begitu pergi, dia berpikir lagi tentang sakitnya, tentang lemahnya.
Maka saya harus kasih kuat lagi dengan firman. Hati gembira obat yang manjur. Katakan amin. Saya bilang, mah, hati gembira obat yang manjur. Itu obat paling utama. Melebihi obat segala dokter. Karena yang bilang ini bukan kepada dokter rumah sakit. Yang bilang ini dokter di atas segala dokter. Amin. Hati gembira obat yang manjur. Semangat yang patah bikin kering tulang. Kuatkan hati. Kasih gembira tuh hati. Dia cuma diam saja. Dia berpikir tentang sakitnya, begitu lemah dia. Ya. Di infus kiri sudah bengkak ini kanan kiri, pindah lagi di infus kanan bengkak lagi, pindah lagi kiri ulang ketika turun bengkak lagi. Bayangkan saudara, pokoknya itu suntik insulin kiri kanan tidak baku tahu pagi siang malam dan tengah malam. Ya. Belum itu lagi botol-botol obat antibiotik yang saya angkat dengan 1 dos. Dalam hati darah Tuhan, dapat takut nih obat. Saya angkat dari apotek itu depo, waduh 1 dos. Lama ya. Dan itu harus dalam 5 menit habis. Sangat menakutkan. Tapi kekuatan ada pada kepercayaan pada Tuhan. Amin. Saya bilang hati gembira obat yang manjur, semangat yang patah kering tulang. Kasih kuat tuh hati. Ya. Satu kali, ya, kita bilang begitu dia cuma senyum sedikit. Dalam hatinya ini lagi lemah. Hatinya lagi tawar ini. Kita harus garami terus dengan firman Allah. Ya. Kasih kuat dengan firman Allah. Kenapa saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Ya. Bartimeus menguatkan hatinya dalam pergumulan sakitnya. Kalau Bartimeus mengalami pertolongan Tuhan dengan menguatkan hati, apakah kita tidak boleh mengalami pertolongan Tuhan? Maka pengalaman Bartimeus saya aplikasikan dalam kehidupan kami. Kuatkan hati, saya bilang Tuhan lipat gandakan kekuatanku supaya istriku harus kuat di dalam Tuhan. Bukan cuma kuat secara fisik. Karena yang bikin kuat fisik itu obat-obatan. Antibiotik itu dapat takut saudara. Ya. Baru lihat obatnya harus dilihat dalam 5 menit harus habis. Tambah lagi lewat. Dan itu sangat menakutkan. Bisa saya tidak tahu penyakitnya yang berbahaya. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang hati gembira obat yang manjur. Hampir-hampir ketika berdoa saudara. Tidak bisa mengatakan amin. Karena begitu lemahnya. Ya, drop sekali saudara. Betul-betul drop. Bukan cuma tubuhnya. Tapi hatinya begitu drop. Saya berdoa kasih kuat. Bahkan saya dengar sampai habis doa. Lemah sekali mau bilang amin. Ya. Di tangan Tuhan kuatkan dia, kuatkan kita. Ya. Ini pengalaman dan kesaksian ketika menghadapi pergumulan bagaimana kekuatan hati itu begitu penting dalam hidup orang percaya. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ya. Kenapa hati gembira menjadi obat yang manjur? Ini para dokter di Amerika mengkonfirmasi bahwa ketika pada saat seseorang bergembira, ada muncul namanya hormon endorfin. Ya. Ketika orang bersuka cita, hatinya gembira, ada muncul hormon endorfin. Endorfin ini yang akan menjadi antibodi, ya, menjadi antibodi untuk membunuh berbagai macam sakit penyakit. Ya. Ini dikonfirmasi oleh berbagai dokter di dunia. Ya. Makanya ketika orang datang ke rumah sakit, dokter bilang, Bu, makan banyak, saya senang. Tetapi ada dokter-dokter bilang, penyakit ibu begini. Ya itu bikin takut orang sakit. Ya. Perbedaan dokter saya tidak mengecilkan, tetapi berbeda di sini dan berbeda dari di sana. Di sini mengatakan penyakit-penyakit yang bikin menakutkan. Di sana tidak pernah mengatakan tentang penyakitnya seperti apa. Orang cuma lihat di daftar hasil pemeriksaan darah, sesedikit periksa darah. 5 orang dokter sekali datang, 5. Dah, begini ya. Saya tahu mereka berbisik-bisik tentang keadaan penyakit. Karena dari kata-kata bahasa-bahasa kedokteran saya bisa mengerti apa yang mereka percakapkan. Ya. Leukositnya berapa, GD-nya berapa, TD-nya berapa. Itu disingkat-singkat semua. Biar kita tidak tahu. Padahal kita mengerti keadaan istriku. Ya. Tetapi tidak berbicara langsung supaya tidak menakutkan. Ya. Cuma bilang, Bu, semangat ya. Bu, kuat makan ya. Pasti pulang hari Jumat. Hari Jumat. Masuknya hari Jumat sore. Baru hari Sabtu sore ya sudah pasti pulang hari Jumat. Bayangkan dokter saja punya prediksi pasti pulang hari Jumat. Dalam hati saya, dokter juga sudah bisa prediksi, apalagi orang percaya. Amin. Dokter bilang kasih semangat ya. Cuma itu yang dokter bilang, semangat itu yang utama. Nah saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata dalam terjemahan firman Allah yang hidup, hati yang gembira bagaikan obat yang banjur, tetapi semangat yang patah membuat orang sakit. Semangat yang patah membuat orang sakit. Pantasan Bartimeus tidak lemah semangatnya. Ya. Bartimeus tidak patah semangatnya ketika orang bilang Bartimeus, dia mana? Langgar ribut. Ya.
Jangan terlalu cerewet. Ini Tuhan Yesus mau lewat. Ya. Bartimeus tetap menguatkan hatinya, belajar percaya, bergantung kepada kekuatan Tuhan. Di tengah situasi sulit apapun, Tuhanlah andalan kekuatan kita. Amin, saudara. Sebab itu mari kita hari-hari ini ya, belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Satu orang pasien datang ke dokter. Dia bilang begini, Pak dokter, kita sakit aneh. Kenapa? Kalau saya minum kopi, herannya bukan baik tapi mata sakit. Lalu bagaimana hubungannya? Minum kopi, mata sakit. Coba ceritakan kronologinya seperti apa? Kok minum kopi, mata sakit? Kalau jantungan itu mungkin ya. Dia bilang begini dok, coba contohnya ada gelas. Oh, dokter bilang ini gelas minuman saya. Kebetulan ada sendoknya di gelas. Begini dokter, kita kalau minum kopi, begitu minum, sakit tapi mata. Dokter bilang itu goblok. Yang bikin sakit mata itu bukan kopi. Lah apa? Itu sendok nusuk mata. Lah bagaimana saya bisa bergembira dok? Tiap minum kopi mata saya sakit. Lah iya itu goblok. Karena tiap minum kopi matamu tertusuk sendok. Cabut dulu sendoknya. Kalau minum kopi cabut dulu sendoknya, lepas di meja. Jangan minum kopi dengan sendok tertusuk di mata. Bagaimana mau hati gembira? Oh iya ya. Dokter bilang pulang sana, enggak usah minum obat. Ya. Harus hati gembira. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada masa-masa sulit, kuatkan imanmu untuk belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan amin. Istri saya boleh keluar dengan sukacita, dengan gembira hati, luar biasa. Karena pertolongan Tuhan. Karena doa saudara-saudara, jemaat, Bapak Gembala, Ibu Gembala, ya, bahkan Ibu Yor dan Ibu Nova, kita kaget datang malam. Saya tidak sangka, kita pikir anak saya punya teman. Ya. Saya lagi nonton di dapur. Nanti sekitar 15 menit, anak saya bilang, Pak, ada ibu dari GB Anggur Baru. Mana? Padahal dengar-dengar tadi, ngapain teman tadi bercerita-bercerita. Bukan, so di kamar dengan mama. Hah? Ternyata Ibu Yola dan Ibu Nova ya berdoa. Ibu Yola bilang berdoa aja. Kalau dia Ibu Nova terus sampai mau pulang yang muter berdoa, tertawa terus. Bikin sukacita. Ya puji Tuhan ya. Hal-hal seperti itu yang menguatkan orang-orang yang dalam kelemahan ketika mengalami rasa sakit ya. Saling menguatkan. Amin saudara. Kuatkan hati. Saya lihat timer dulu saudara ya. Tapi anak bilang begini, Pak jangan terlalu lama. Kita bilang angka HP jauh begini kalau suruh lama. Bilangnya enggak, Papa pasang timer sendiri. Yang lalu terlalu lama katanya. Kedua, pada saat-saat mana kita harus menguatkan hati saudara. Ya. Ketika kita bergumul dalam pergumulan yang berat. Ya, selain sakit. Selain sakit orang-orang percaya mengalami pergumulan, persoalan berat. Ya. Firman Allah berkata begini, coba tolong baca bersama-sama. Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Tolong baca bersama-sama Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Bilang begini, 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Ya. Masa-masa pergumulan, masa-masa persoalan, masa-masa kesesakan butuh kekuatan hati. Amin. Jangan ada tawar hati. Kenapa orang kalau tawar hati pada masa kesesakan? Firman Allah bilang kecil. Bro, kecil. Ya. Kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. Orang Israel menghadapi orang Filistin, Saul menjadi tawar hati dan cemas hati sehingga mereka tidak berani menghadapi tentara Filistin. Ya. Berbagai macam persoalan dialami oleh orang-orang percaya. Berbagai macam pergumulan dihadapi orang-orang percaya hari-hari ini. Tetapi firman Allah berkata, pada masa kesesakan, jangan tawar hati. Katakan amin. Ya. Sebab ada orang-orang percaya yang mengalami memang tawar hati, saudara. Ya. Masalah satu datang, belum selesai masalah satu, masalah kedua datang. Masalah itu datang dia tidak pernah diundang. Tidak ada orang pernah kasih undangan kepada persoalan. Halo, batuk silakan datang. Sudah selesai ini meriang-meriang. Ketika batuk belum selesai, halo, sakit kepala silakan datang.
Sakit kepala belum selesai, kasih undangan lagi. Halo, darah tinggi silakan datang. Tidak ada saudara. Tidak ada orang kasih undangan kepada sakit penyakit. Ketika darah tinggi belum selesai, halo, persoalan hubungan rumah tangga, suami istri, anak-anak, mertua, dan lain sebagainya. Silakan datang. Tidak ada orang mengundang persoalan. Ya. Tetapi ketika masalah itu datang, firman Allah memberikan kata kunci. Jangan tawar hati. Amin. Sebab kalau orang percaya tawar hati pada masa kesesakan, menjadi kecil kekuatan kita. Bukan berbicara tentang keadaan fisik yang jadi kecil. Ya. Bukan berbicara tentang kekuatan dalam memikul beban secara fisik menjadi lemah. Tetapi iman kita akan menjadi kerdil. Kenapa? Karena tidak bergantung kepada kekuatan Tuhan. Karena bergantung kepada keyakinannya sendiri. Aduh, ini masalah berat. Ini persoalan berat. Ini tantangan berat. Aduh. Sehingga kadang-kadang orang sampai tidak mau datang lagi beribadah. Ya. Ketika di rumah sakit, Tuhan bagaimana lagi saya harus menguatkan hati. Ya. Saya berbicara kepada diri saya sendiri, bagaimana lagi saya harus menguatkan hati. Ketika istri saya berdoa, saudara, dia kadang-kala berdoa sendiri, kadang-kala kita berdoa bersama-sama. Ya. Dalam 24 jam sehari, mungkin tidur saya sekitar cuma nyana sampai 3 jam. Tetapi saya memperoleh kekuatan yang luar biasa. Ada orang yang setiap hari cuma tidur kira-kira 3 jam, kok enggak lemah. Enggak ada, saudara. Orang tak lewat tidur saja jam 10 malam, saya tidur biasa jam 10 dan kita tidur jam 1, jam 2, besok paginya tensi darah naik, tekanan darah tinggi. Ketika dalam perawatan di rumah sakit, baik di sini maupun di Manado, ya, saya rata-rata 3 jam itu paling kuat. Kenapa? Itu dokter pagi siang malam muter giliran terus berjaga. Dan saya harus bersama-sama dengan mereka memeriksa tuh, sama-sama melihat keadaan. Tidak berhenti-berhenti. Ada obat 2 jam, ada obat 3 jam, ada obat 4 jam. Terus menerus begitu. Dan saya bilang, ini Tuhan kalau bukan kekuatan Tuhan, kolaps kita. Ya. Maka keadaan kita harus putar lagi. Khotbah saya yang beberapa waktu lalu. Saya bilang ini sementara ada di padang gurun. Saya kuatkan lagi dengan firman yang pernah saya sampaikan. Kalau kita berada di padang gurun, jangan pernah lupa penyertaan Tuhan. Amin. Masalah boleh datang, kesesakan boleh datang, tantangan boleh datang, tetapi percaya ada penyertaan Tuhan yang memberi kita kekuatan. Halo? Ada penyertaan Tuhan yang membuat hati kita kuat. Kenapa orang Israel yang kurang lebih 2 juta keluar dari Mesir tidak sampai ke tanah perjanjian? Yang sampai cuma 2 orang. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Karena hanya 2 orang itu yang kuat hatinya dalam menghadapi berbagai pergumulan. Jutaan orang Israel bergelimpangan di padang gurun karena tidak kuat hati dalam berbagai tantangan. Padahal selama 40 tahun di padang gurun ada penyertaan Tuhan dalam tiang awan pada siang hari dan penyertaan Tuhan dalam tiang api pada malam hari. Dalam selama 40 tahun tiang awan dan tiang api tidak pernah bergeser. Artinya setiap hari kita melihat penyertaan Tuhan. Kenapa orang Israel tidak percaya pada penyertaan Tuhan? Dan saya kuatkan lagi dengan hal itu. Saya dengar lagi khotbah saya. Ya. Saya kasih kuat dengan firman Tuhan. Ya. Ulang-ulang, putar-putar. Ya. Saya harus kuat dengan khotbah saya sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kisah Daud mengalahkan Goliat, saudara. Daud menguatkan hatinya kepada orang-orang Israel. Ya. Jangan seorang pun yang tawar hati, Tuanku. Jangan seorang pun yang menjadi takut dan gentar. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya. Dan Daud mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa Daud begitu hebat? Yang tadi firman Allah katakan. Dia yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Artinya kalau waktu-waktu yang lampau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, maka pada masa ini juga kita akan mengalami pertolongan yang sama. Amin. Maka hari-hari ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Pergumulan apa lagi yang akan kita alami. Kuatkan hatimu dari sekarang ini. Ya. Kuatkan hatimu dari sekarang ini. Hari esok kita tidak tahu. Ya. Alkitab berkata, kehidupan itu sejengkal saja dari maut. Ya. Saya melihat di YouTube bagaimana orang-orang yang nyaris dari kematian. Itu cuma sejengkal. Bahkan firman Allah bilang bukan cuma sejengkal, seterlempap saja hidup ini. Sebab itu karena kita tidak tahu akan hari esok. Hari ini firman Tuhan memberi kita kekuatan
untuk belajar menguatkan hati di situasi sulit. Jangan pernah tawar hati, amin. Kuatkan hatimu selama ada penyertaan Tuhan, ya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan orang-orang yang bergantung kepadanya. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang setiap hari berseru kepadanya. Firman Allah berkata, jangan engkau tawar hati pada masa kesesakan. Jangan tawar hati. Karena kalau engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Maka imanmu akan menjadi seperti 10 orang pengintai yang mengintai tanah Kanaan. Ketika 12 pengintai dikirim oleh Musa, di sana juga ada Yosua dan Kaleb. 10 orang berbicara tentang tanah Kanaan yang menakutkan. Maka kata mereka, betul tanah Kanaan itu menggiurkan, tanah Kanaan itu menjanjikan, tanah yang hebat berlimpah susu dan madunya. Dan ini hasilnya setan dan anggur digandar 2 orang. Tetapi di sana ada orang enak, ada orang raksasa, ada orang-orang besar. Kalau kita lihat mereka, kita merasa seperti belalang. Demikian juga mereka melihat kita, sama, dilihat seperti belalang. Artinya, mata mereka tertuju kepada masalah dan persoalan. Hati mereka tertuju kepada besarnya masalah, besarnya kesesakan. Tetapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb, 2 orang yang mengunyahkan jawabannya ketika mendengar berita itu, mereka bilang itu betul. Dan itu tidak salah. Tetapi yang menjadi kekuatan kita adalah bergantung sepenuhnya pada kekuatan Allah. Kalau Tuhan menyertai kita, kita akan telan habis. Amin. Masalah apapun yang akan datang kita hari-hari ini, kalau kita bergantung kepada Tuhan dan tidak pernah tawar hati, masalah boleh akan lewat. Haleluya. Katakan amin. Kuatkan hatimu hari-hari ini. Mungkin ada masalah-masalah, persoalan, sakit, penyakit, pergumulan-pergumulan yang lain, tekanan-tekanan yang lain. Jangan pernah berhenti belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang terakhir saudara ya, jangan terlalu lama. Nanti tapi anak semua begini di belakang. Dia bilang, Pak terlalu lama yang lalu. Pendek-pendek Jo, yang penting berbobot katanya. Haleluya. Yang terakhir saudara, saat-saat mana kita harus menguatkan hati. Yang pertama ketika menghadapi pergumulan sakit penyakit. Kedua kita menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Ketiga saat-saat mana kita harus menguatkan hati. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan hidup. Ya. Saudara boleh buat daftar tantangan apa? A, B, C, D, E. Tantangan ini, tantangan itu, tantangan ini, tantangan itu. Tetapi firman Allah berkata, Rasul Paulus pernah berkata dalam satu nas, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Rasul Paulus punya banyak keinginan dalam hidupnya dalam pelayanan. Tetapi dia memprioritaskan adalah pengenalan akan Tuhan. Amin. Kalau orang-orang percaya belajar mengenal Tuhan di masa-masa sulit, di masa-masa kesesakan, di masa-masa tekanan, maka orang percaya akan belajar bergantung kepada Tuhan. Amin. Maka dia tidak akan lagi mengandalkan kekuatannya, dia tidak akan mengandalkan lagi kepintarannya, dia tidak akan mengandalkan lagi jabatannya, profesinya, apapun pekerjaannya. Oh kita pintar, tidak ada. Dia akan menundukkan diri dan belajar menyerah dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Ya. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Artinya pengenalan akan Tuhan menjadi prioritas nomor 1 dalam kehidupan orang percaya. Katakan amin. Kalau orang mengenal Tuhan, masalah boleh datang. Kalau orang mengenal Tuhan, persoalan boleh datang, tekanan boleh datang. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, kita tidak pernah takut dengan masalah. Apa perbedaan Daud dan perbedaan Saul? Saul seorang raja yang hebat. Daud waktu itu masih gembala kambing domba. Tetapi apa perbedaannya? Ribuan tentara Israel takut menghadapi Goliat. Sementara Daud tidak pernah hilang nyalinya menghadapi Goliat. Membuat kakak-kakaknya heran dan seluruh ribuan tentara Israel menjadi heran. Ini anak kecil dari mana ini? Pekerjaannya apa? Kapan dia latihan masuk militer? Siapa yang melatih dia? Kenapa nyalinya begitu hebat? Mengalahkan Raja Saul sendiri. Kenapa? Karena Daud mengenal Allah yang hidup. Amin. Daud mengenal Allah yang hidup. Kenapa Rasul Paulus tidak pernah takut dalam berbagai persoalan tantangan? Rasul Paulus berkata, kalau ada orang yang membanggakan lebih daripada dia, membanggakan dengan kepangkatan, jabatan, posisi, status, aku lebih lagi, Rasul Paulus bilang. Apa yang dibanggakan Rasul Paulus? Aku lebih senang pada kesukaran demi kesukaran. Aku lebih senang pada penderitaan, bahaya maut, kelaparan, kedinginan, bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya padang gurun, ya,
bahaya di laut ketika kapal karam, dan segala macam persoalan yang menakutkan, itu yang menjadi kebanggaan Rasul Paulus. Orang kan kebanggaan bukan itu. Siapa yang mau berbangga dengan sakit penyakit? Siapa yang mau berbangga dengan masalah-masalah? Tidak ada. Itu kadang cuma menjadi kesaksian biasa, tapi tidak ada orang bangga. Tetapi Rasul Paulus membeberkan semua penderitaan masalah hidup orang percaya menjadi suatu kebanggaan di dalam pelayanannya. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan menjadi faktor paling utama. Amin. Sebab itu orang percaya yang ada pagi hari ini belajar mengenal Tuhan di segala situasi dan keadaan. Apapun masalah dan persoalanmu, kalau orang mengenal Tuhan, orang tidak akan pernah tawar hati. Amin. Sebab Tuhan akan melipat gandakan kekuatan kita di masa-masa sulit. Tuhan akan menambahkan kekuatan kita di masa-masa tekanan yang luar biasa. Daud mengalami kekuatan hebat, bukan pada fisiknya yang berlatih perang sebelumnya, tetapi dalam mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Goliat yang tinggi besar 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal saudara tahu itu hampir 10 cm, 3 meter tingginya. 6 hasta sejengkal, hampir 10 cm lagi, 3 meter tingginya. Daud kecil, kerdil, kenapa bisa menumbangkan Goliat? Kekuatannya pada hati yang belajar percaya kepada Tuhan. Sebab itu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari mengandalkan Tuhan di segala situasi. Di dalam penyakit-penyakit, di dalam persoalan, di dalam tekanan, jangan pernah melupakan Tuhan. Amin. Pengenalan akan Tuhan menjadi prioritas nomor 1 bagi kehidupan orang percaya. Ke belakang itu persoalan-persoalan hidup. Halo. Ke belakang itu persoalan-persoalan apa yang kita ingin secara mata jasmani. Ya. Tubuh itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Tubuh berurusan dengan makan, minum, pakai. Ya. Roh itu berurusan dengan hubungan kita dengan Allah. Dan jiwa itu berurusan dengan pikiran, perasaan, kehendak. Paling banyak yang dicukupi adalah kebutuhan makan, minum, pakai. Yang lain-lain itu dikebelakangkan. Tetapi sedang kekasih dalam Tuhan, kalau kita belajar mengenal Allah menjadi prioritas nomor utama. Number 1. Orang apa bilang kong numero uno. Number 1, numero uno. Nomor sembau, ya. Nomor 1, pengenalan akan Tuhan, maka tidak ada tawar hati pada masa kesesakan. Amin. Tidak akan ada tawar hati pada masa kesesakan. Firman Allah berkata begini ketika menghadapi kesesakan. Jika engkau berlari dengan orang berjalan kaki. Orang berjalan kaki, orang berlari. Ya. Dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda. Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, bagaimana engkau akan berbuat di hutan belukar sungai Yordan. Artinya begini saudara. Kalau kehidupan orang percaya melihat orang dunia, ya, santai-santai aja dan mereka merasa nyaman, kita di dalam Tuhan berbagai pergumulan dan orang seperti orang yang berlari keras memacu hidup ini untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, orang so lelah sekali. Dengan Tuhan kok melelahkan? Ya. Katanya dengan Tuhan enak, dengan Tuhan itu indah, dengan Tuhan itu wah senang sekali. Kenapa setelah kita jadi anak Tuhan masalah, persoalan, tantangan kok banyak? Orang dunia, Yeremia bilang aku iri dengan mereka orang-orang fasik. Mereka gemuk, segar, gemuk. Ya. Aku kurus kering, seperti hari-hari kena tulah. Ya. Orang tidak perlu pusing dengan kehidupan orang-orang dunia. Orang harus belajar setiap hari mengandalkan Tuhan, belajar bergantung kepada Tuhan, dan tidak pernah tawar hati pada masa kesesakan. Kuatkan hatimu hari-hari ini, karena Tuhan ada menyertai kita. Amin. Kuatkan imanmu hari-hari ini, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bangkitkan semangatmu hari-hari ini, karena Dia penolong yang sejati. Maksud supaya orang Israel jangan takut, jangan lemah, jangan gentar, jangan gemetar. Percaya karena Dia yang menyelamatkan orang Israel dari Mesir, Dia juga yang akan memberi kemenangan kepada orang Israel, supaya Israel bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kemenangan bukan karena banyaknya alat perang, kemenangan bukan karena hebatnya orang berperang, tetapi kemenangan diberikan oleh Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami pertolongan Tuhan, itu karena Tuhan semata-mata. Amin. Kalau hari ini kita telah ditolong Tuhan, itu karena Tuhan semata-mata. Kalau kita hari ini sembuh dari sakit penyakit, itu karena Tuhan semata-mata. Katakan amin. Sebab itu saudara kekasih dalam Tuhan, mari bangkitkan iman kita. Terus belajar bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kuatkan iman kita, supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Amin firman Tuhan.